Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudariku, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah dalam meluangkan waktu ketaatan dalam majlis ilmu, majlis zikir, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap pagi berdoa kepada Allah agar umatnya ini mendapatkan keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi hari ini. Dan melanjutkan dari salah satu pertanyaan teman kita pada pekan lalu, maka hari ini kita mencoba mengambil pelajaran dari dua ayat Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Quran surat Al-Maidah ayat berapa? 90 dan 91. Ayatnya cuma dua, tapi kata para ulama ahli tafsir menyebutkan 10 poin dari dua ayat ini. Ayatnya dua, tapi pelajarannya berapa? 10. Karena lalu kan ada yang tanya masalah, ya pertanyaannya sih bukan judi, tapi saya jawab ada ngerempet masalah perjudian. Nah, ayat yang ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Quran surat apa tadi, Mas? Al-Maidah. Ayat 90 ya, bacanya gini ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Satu ayat tapi tafsirnya ada 6 pelajaran berkaitan dengan dosa besar khamr wal maisir. Khamr minuman memabukkan dan perjudian, mau klasik, mau modern, mau offline, mau online, semua sama. Kita awali dengan pelajaran yang pertama. Ringkas-ringkas ulama itu menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan memanggil hamba-hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Teman-teman, ini jadi kaidah besar kalau ngaji Al-Quran ya. Kata Abdullah ibn Mas'ud, bukan kata saya, ini sahabat yang mengajarkan. Kalau ada ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu, kita harus perhatian. Rodok dipengno kupengi atau visualnya, perhatikan itu ayatnya. Kata Abdullah ibn Mas'ud, kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, pasti setelahnya antara dua hal. Kalau tidak perintah untuk kita kerjakan, ya larangan yang kita diminta untuk ngedoi sejauh-jauh. Contohnya karo tengah sasi gas lah. Ada ayat viral, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Nah, ini ayat kan produk paling sasi poso. Nah, padahal ini bagian dari 30 juz Al-Quran. Wahai orang-orang beriman. Setelah itu apa? Kutiba alaikumus. Wajib untuk berpuasa Ramadan. Berarti perintah. Setiap pekan hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, setelahnya apa? Perintah bagi orang-orang yang wajib Jumatan
berangkat ke masjid, tinggalkan jual beli, bahkan hukumnya jual belinya itu tidak sah bagi orang-orang yang wajib Jumatan. Tutup dulu standnya, ya, outletnya, bagi orang-orang yang wajib Jumatan. Berbeda dengan saudari kita, karena perempuan tidak wajib Jumatan, maka ini nggak berlaku. Masalahnya yang konsumennya perempuan, saya ngedoli lanang mungkin sehat, berarti kan penjualnya wajib Jumatan. Nah, ini masalah ini. Harusnya laki sehat mungkin harus berangkat Jumatan. Nah, dalam ayat ini setelah ya ayyuhalladzina amanu, Allah sedang memberikan keterangan-keterangan amalan dosa-dosa besar, ujungnya fajtanibu, jauhilah. Jadi larangan innamal khamru wal maisiru, khamr, judi, ansab, azlam, nanti saya terangkan, itu dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa pelajarannya kata para ahli tafsir? Ini menunjukkan bahwa dosa khamr, dosa judi itu sangat menjadi barometer keimanan seseorang. Kalau ada orang muslim sehat walafiat, gak ada halangannya, kok gak mau poso Ramadan, berarti imannya cacat, imannya keruak, ada masalah dengan keimanannya. Begitu juga sama dalam ayat ini. Ada orang yang KTP-nya Islam, ya, disebut muslim muslimah, kok khamr, kok main judi, berarti imannya perlu dipertanyakan. Gak genep, naqisul iman, kata para ulama, kurang sekali imannya. Dan gimana Ustaz? Ini urusan sama mitra, deal-dealan Ustaz. Kita harus mengikuti lunch atau dinner di resto, ya. Dan jamuannya salah satunya khamr. Ya mau icep-icep tok Ustaz. Icep-icep disyarat tok. Ya, berarti kita udah tahu takaran dia iman dengan dunia yang tidak seberapa ini sudah bisa dimiliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang mulia itu diantara tandanya adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Kalau pengen tak kasih PR ya, Mas, coba perintilono amalan yang pahalanya tikel-tikel, pahalanya betul-betul melonjakkan anugerah dari Allah, yang kok bisa ya, amalan ini pahalanya ini, amalannya amalan. Pokoknya amalan yang pahalanya berlipat-lipat itu tidak jauh dari tema ngempet. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Puasa, loh, betul Pak. Puasa pahalanya, Masya Allah. Kenapa? Karena menahan diri dari sesuatu yang boleh itu sarapan, makan siang, ngemil. Cuma hari itu dari subuh sampai maghrib dilarang. Karena bentuk ketaatan kita kepada Allah siang. Makanya puasa menjadi pahala yang tinggi sekali, sebuah amalan. Sabar. Coba pahalanya apa? Sampai gak kehitung, gak kedetek saking tingginya. Sabar itu kan temanya apa? Ngempet, menahan diri. Maka khamr, maisir hari ini Masya Allah, dengan begitu banyak label branding, bahkan dengan adanya sosial media sudah gak bisa kita bendung lagi. Bahkan kadang yang mengiklankannya orang yang ber-KTP Islam, ya, Masya Allah. Itu yang pertama, bahwa para peminum khamr dan pelaku judi
itu dikaitkan dengan status keimanan. Barometer level imannya kelihatan. Tapi dia tetap sholat sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala di antara tahapan diharamkannya khamr, teman-teman, itu ada ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat dalam kondisi kalian mendem. Ya. Kenapa? Karena namanya menghilangkan akal. Bayang no, wong sholat mendem, kudu baca subhana rabbiyal azim, iso wae dadi bismikallahumma ahya. Oh jenenge wong lagi 9:30. Ya. Kondisi lagi nyeret-nyeret. Ya. Lah kok sholat bacaannya harusnya apa jadi apa? Ini enggak sah sholat. Maka kalau dalam fikih kontemporer tidak dibolehkan jamaah muslimin di masjidnya mengambil imam peminum khamr. Meskipun ketika ngimami nggak mabuk, nggak boleh. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, ayat berikutnya, innamal khamru, bahwa khamr, wal maisiru judi, wal ansobu. Sampai tahu ansob? Ansob itu berhala-berhala yang diibadahi, dikultuskan, dijadikan sesembahan selain Allah. Ini amalan apa namanya? Syirik. Wal azlamu. Apa itu azlam? Mudi nasib. Bahasa kerennya ramalan. Kalau dulu mudi nasibnya pakai anak panah. Kalau hari ini macam-macam. Iso wae pakai weton, iso wae pakai kaidah primbon, ya, iso wae zodiak. Ya. Kalau mungkin teman-teman yang muda-muda sini baru lahir, kita dulu mengalami ya acara di TV ketik rek spasi. Ya. Iya Mas ya. Itu ada angel jodoh, angel gawean, ya. Kirim aja ke nomor kami, ketik rek spasi weton, ketik rek spasi apa. Ya. Oh, sampean enggak cocok terjun ning banyu. Ada lo main naik pati, naik Rembang, pesisir, ya. La haula wala quwwata illa billah. 4 amalan disebutkan. Khamr, maisir, judi, ansab, berhala, syirik, ramalan. Ramalan itu kalau kita meyakini benar, oh iya, benar ini benar. Oh, makanya aku untuk musibah, aku untuk pagebluk. Kalau kita meyakini sebuah ramalan, maka itu juga bisa mengotori akidah kita, bisa menjerumuskan kepada syirik. Lihat, 2 dosa besar yang tidak syirik, khamr dan maisir itu kan terang anti syirik. Tapi dalam ayat yang sama disandingkan dengan dosa besar yang selevel dengan syirik. Ini menunjukkan kalau khamr dan maisir itu bukan dosa besar sembarangan. Masih nggak bisa disepelekan, minimal jangan dinormalisasi. Ya. Sudah cukup Mas. Saya pun kalau bicara masa kanak-kanak, ya saya pun mengalami. Memang dari dulu kita ini diajari tanpa sadar judi. Sama, saya itu juga orang kampung. Saya dulu juga main nekeran. Dan SOP-nya dulu memang nekeran itu lek mbek kanca-kanca. Kuwi sapa sing menang, nekere dipek. Itu sudah aturan tanpa tertulis, itu memang kayak gitu sudah. Ya, pokoknya lek saya dolanan neker, kanca-kanca melu terus saya menang, nekere kabeh tak pek. Padahal masih banyak waktu untuk bermain. Akhirnya ayo main, kanca-kanca, aku ora duwe neker neh. No, tukunen. Nah, itu latihan judi usia dini itu. Ya. Gak sadar kita, tapi kita dulu pelakunya. Oh, itu kompleks zaman kayak gitu ya ngono kok. Aku kok dhewe kok sing kalah ya neker yo dipek. Itu sing lanang. Yang putri sama dolanan karet. Sapa sing menang karet kanca-kancane dipek.
Ya aku sisi. Nanti kalau teman-temannya udah gak bisa main, gak punya karet, beli itu kepada temennya. Ini dilatih judi dari kecil. Ya. Makanya kalau hari ini rodok, sistemnya online, ada permainan game online menang, untuk senjata, wah. Terus lainnya musuh-musuhnya, ya, saya mesem-mesem dipet sih mas. Kalau konangan, aku main gunung. Ya, itu lagi pengen koncone atau musuhnya kok pengen apik men senjatane, kemudian top up beli ke dia. Ini judi. Ini maisir. Ya. Coba sekarang suratnya Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di perang Qadisiyah, perang besar menaklukkan Persia. Persianya jumlahnya 300-an ribu sekian. Muslimin paling banter cuma 40 ribu. Secara jumlah pasukan, persenjataan sudah hitam di atas putihnya kalah. Makanya surat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Mekah menuju Persia, Qadisiyah, Umar cuma mesen kepada Sa'ad karena panglima besarnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Perhatikan pasukanmu, jangan sampai mereka berbuat maksiat, karena sungguh Allah menangkan kita karena kita taat kepadanya, dan Allah kalahkan musuh karena maksiat mereka kepadanya. Jadi panglima militer dulu gak cuma ngurusi strategi perang, sampai ngurusi strategi ibadah dan maksiatnya prajurit. Itu harus tahu, prajuritnya sampai maksiat. Nah sekarang pengen apa alasan Allah menangkan? Ya, taat jora padha maksiate musuhe maksiat kok jumlahmu wis titik, peralatanmu wis kalah. Lah kok modalmu apa terus sik maksiat? Dan itu yang sangat relate dengan zaman kita hari ini. Muslimin kenapa besar jumlahnya, tapi gak pakai mana? Ya karena isinya kita terlalu jauh dan banyak melanggar aturan-aturan Allah. Maksiat Allah diterjang, ya, dengan alasan-alasan yang ujung-ujungnya hanya unsur-unsur dunia. Fana'udzubillah. Karena musuh itu jelas maksiat, Persia jelas maksiat, dan mereka menumbuhkan berbagai macam perjudian. Mohon maaf nih ya, saya kasih tahu satu tapi jangan kaget. Ya, Ali bin Abi Thalib itu menyaksikan ketika ada orang Islam main permainan Persia. Bahasa Arabnya satronji. Bahasa Arabnya satronji. Satronji. Bahasa kampungnya sekak. Bahasa Indonesianya catur. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ada dua orang sedang bermain catur. Ali berkata, "Fama tubaluna bihi hadhihi tamathil lati fiha ta'takifun." Ali berkomentar di hadapan orang yang bermain catur, "Apa-apaan kalian dengan berhala-berhala ini?" Ya, jadi catur itu ya mopionnya, ya apa itu istilahnya, perangkat-perangkatnya itu bahasanya Ali apa? Tamatil atau berhala. Allati ta'takifuna bihi, yang mana kalian berdua bisa iktikaf di situ. Bahasanya iktikaf. Ali bilang, kenapa? Karena duduk khusyuk, ya, sebagaimana orang iktikaf dalam masjid, tapi main catur. Baik, kemudian Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud disebut dengan al-maisir, di antara tafsirnya adalah al-qimar. Al-qimar itu kalau bahasa kita tok-tokan, taruhan. Tapi versinya para sahabat wasatronji minal maisir, catur itu bagian dari maisir. Maka dari sini kelihatan ini tadi ucapan Ali mengingkari atau memotivasi? Mengingkari.
Ya, mengingkari. Ini dari kalangan sahabat. Kalau dilihat fatwanya para ulama kontemporer itu memang ada silang pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi kalau dilihat dari ulama generasi dulu, sahabat, tabiin, tabiut tabiin itu melarang. Kenapa? Karena mereka tahu asal muasal itu dari Persia, bukan ahli kitab, Majusi, penyembah api. Kalian tahu, teman-teman tahu ya, orang-orang Iran, Persia itu kan biasa nama dari dulu tuh kalau darah biru, Coro Jawane Raden, Bugis, Makassar, Enek Andi, ya. Nah, itu kalau darah birunya Persia, rajanya itu sebutannya Shah. Shah. Nah, ada Shah Jihad, Shah Pahlavi, ya. Itu sebutan para raja, Shah. Mati itu sama kayak bahasa Arab, tapi aksennya bukan mat tapi met. Jadi kalau ada raja mati, bahasanya Shahmed, Shahmed. Dan permainan ini akhirnya terekspor termasuk ke Romawi. Orang Romawi gak iso bahasa Arab, gak iso bahasa Persia, aksennya sehingga berubah. Bukan Shahmed lagi tapi Skakmed. Skakmed. Indonesia yurat mata ada Skakmed. Karena itu asli dari Persia. Ya. Dan ulama tafsir nanti bisa dilihat itu. Ya, tafsir Ibnu Katsir aja yang paling fenomenal. Buka aja di antara tafsirnya termasuk tadi wasatronji, permainan catur itu minal maisir, dari perjudian. Padahal nggak pakai totoan. Apa meneh sing ngangge totoan. Ini itu bentuk-bentuk maisir yang mungkin tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari. Disandingkan dengan dua dosa besar yang bisa masuk ke dalam jurang kemusyrikan, yaitu apa? Ansab wal azlam, berhala dan mudinase peramal. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ayat berikutnya menunjukkan rijsun. Rijsun itu artinya najis, kotor. Jadi peminum khamr maisir itu orangnya kotor. Tapi bukan disebut kotor najisnya, itu zatnya bukan, statusnya. Sebagaimana firman Allah yang lain, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Bukan fisiknya, bukan kulitnya, bukan pakaiannya, tetapi apa? Status akidahnya. Karena mereka ingkar terhadap Allah. Mereka tidak mau iman kepada Allah. Makanya status mereka kotor, najis. Maka peminum khamr, ya, pelaku judi itu bagian dari kotor, status najis, rijsun. Yang keempat, min amali syaiton. Ya, khamr dan maisir itu termasuk ikonnya setan. Sekarang gini aja, sak bejat-bejate bandar judi gelem ora disebut setan. Setan gue. Oh, tersinggung loh. Ya. Orang peminum dibilang setan juga bakal tersinggung. Ya. Ya, tapi Allah sudah kasih stempel di ayat ini. Khamr dan maisir itu bagian dari amalia setan. Padahal sebejat-bejatnya manusia gak gelem diomong setan. Padahal amalannya koyo setan. Semua dari kita ini punya keinginan, punya harapan, doa-doa, hajat-hajat. Dan Rasul berpesan, atyib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Halalkan, perbagus makanan minum supaya mustajab doa-doa. Jadi makanan haram, minuman haram itu berpengaruh sama doa. Ya. Doa kita gak sampai
kepada Allah atau Allah tidak kabulkan ya karena ada penghalang tadi. Contohnya tadi khamr maisir, kan pernah kita sampaikan selevel Abu Jahal, jelas kafir, jelas judi nih, tapi hasil judi nggak pernah buat nafkah keluarga, dibagi-bagi. Hari ini orang melakukan judul, urusannya apa? Untuk nafkah keluarga. Dan sama kata Imam Ibnu Qayyim atau Syekh Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti'nya atau Ibnu Khaldun dalam karya tulis fenomena Al-Muqaddimah mengatakan bahwa semua yang diharamkan baik makanan, minuman ya itu sangat berpengaruh kepada konsumennya. Mukdi, nular. Makanya kenapa kaum muslimin dilarang makan babi, makan anjing, binatang yang diharamkan, binatang buas, karena tunggu ya. Enak uang kok seneng makan babi, makan kuku, tunggu aja. Kok sesuai kok kelakuannya kok ya ipik-ipik. Ya, sama kayak anjing. Orang kok konsumsi daging macan, daging singo, entah ini baik. Ya peraturannya juga buas, kasar. Maka Ibnu Khaldun mengatakan ini padahal daging yang halal, tapi catatannya nular, mempengaruhi. Kenapa orang Arab itu mereka karakternya cenderung keras? Karena mereka terbiasa makan daging unta. Unta itu hewan keras karena hidup di wilayah gurun. Ya, makanya pengaruh. Padahal ini daging halal. Ya. Dan kenapa orang-orang Ifriqiya, yaitu suku-suku Afrika, mereka terbiasa lihat orang Afrika itu kata Ibnu Khaldun ya. Dan kita bisa menyaksikan sampai hari ini, seneng joget, sedih joget, nompo tamu nari, lepas tamu nari, gelo nari, wabeh bapaknya tiada hari tanpa joget. Orang Afrika gitu kan, dikit-dikit nari, dikit-dikit joget. Kenapa? Karena mereka terbiasa makan daging terang. Daging monyet, makanya gak iso anteng, nyolot rene nyolot rono, nular, ya. Dan kerang haram diharamkan. Sampai seringnya makan apa? Geprek, chicken. Ya makanya kakean kukuruyut, keluar dong, rene isi. Halal, tapi itu nular tetap. Itulah kenapa ini baru makanan. Ya. Sama juga tadi kenapa khamr minuman, karena berpengaruh kepada perang. Nah, rijzum min amali syaitan. Baru ini udah berapa kali? 4 ya? 5. Fajtanibuhu. Jauhkanlah, jauhlah sejauh-jauhnya. Tidak ada dosa yang besar kecuali salah satu tandanya kita diminta untuk menjauhinya. Contohnya zina, wala taqrabuz zina. Ya. Jadi Islam tidak langsung jangan zina bukan, tapi jangan dekati zina. Dekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Sama di sini fajtanibu, jauh, artinya jangan dekat. Makanya mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya itu nggak cuma peminum khamr, di majelisnya aja juga dapat. Iya kan? Saya mau ngancani tok mas. Ya. Saya mendem koncoku sama mas, duduk bersama orang minum khamr itu juga dapat laknat Allah dan Rasul. Yang membawanya, yang menuangkannya, iso wae sing nuangkane bartender atau apa? Karyawan-karyawan tokonya kenal aja enggak, tapi sama dapat laknat. Makanya kalau ada rumah makan yang di situ jual makanan halal, tapi kok jual khamr, tidak ada lagi cara kita kecuali cuma satu, beli makanan yang halal tapi take away, nggak bisa dine in. Itu dok sudah celana. Ya. Ada makanan halal, sebelumnya juga ada
khamr di sana. Ada menu halal, tapi juga ada yang haram di sana. Itu kita boleh jual belinya boleh, yang halal, tapi kita tidak boleh duduk di situ, take away, bungkus, supaya kita tidak mendapatkan laknat Allah dan Rasul. Ini sekali lagi biar tidak normalisasi. Dan yang keenam, la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Niscaya kalian akan sukses, bahagia, beruntung. Kalau kita sudah bisa jauh dari khamar, jauh dari judi, nah, itu diantara keuntungan hari ini, masya Allah. Makanya tadi nular itu, kalau tadi kan game online-nya mungkin perang-perangan. Untuk bapak-bapak kan orang perang-perangan, dolanan nomor ngotak lah, game online, dolanan yang sepele-sepele, ya paling kurang 20.000, 20.000, makanya nggak terasa. Tapi nular itu, kok kalah, bariki menang, kok menang, berarti saya akeh, gitu terus, can. Akhirnya minggu ngarep varioli kedol, ya, sasi ngarep keboni digadekno, maisen kayak gitu. Dan masya Allah, lemahnya manusia kan. Contohnya saya, ya bulan Desember kemarin, ya alhamdulillah atas dimudahkan saya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Desember kemarin pagi saya kajian di sini, hari Senin juga. Sorenya saya ada kajian di tempat lain. Itu ada orang baru ikut. Entah kenapa tiba-tiba habis selesai kajian saya sudah naik motor. Itu nyalami, kemudian minta waktunya sebentar. Intinya dia cerita dulunya dia berperilaku haram, wis pokoknya ya dunia hitamnya. Terus ngaku udah bertobat, mau hijrah, dia datang dari negeri mana, sekarang pindah ke wilayah Solo. Saya butuh kerjaan Ustaz, ada nggak di pondok Ustaz lowongan kerja apapun, kasar itek nggak apa-apa. Namanya manusia. Lihat saudaranya seperti ini, ya insya Allah kalau ada saya tanya. Dan itu saya sudah sampaikan ke pihak pondok, ada nggak ini? Ya, anu aja Ustaz. Kalau sudah bawa ada riwayat hidupnya, CV-nya nggak apa-apa, dimasukkan dulu aja. Tapi siapa sangka ya, itu ada, ya kurang lebih jeda 1 minggu kan ya. Di beberapa hari kemudian saya ketemu juga saudara kita yang udah lama ikut kajian juga. Terus tanya tiba-tiba, sampai dihubungi sama ini. Siapa ya? Orangnya baru saat ikut kajian antum ini. Oh yang orang ini. Oh, hati-hati Ustaz. Itu orang DPO kan. Iya kan? Gimana? Itu orang dari tempatnya dulu, itu terkena masalah judol sama pinjol. Alhamdulillah, Allah mudahkan saya. Itu kayak umpamanya jebule wis mlebu ning ukhuwah misalnya di pesantren kami. Jebule jadi lahan kurban baru apa aku ya nyonyor. Ya kan, sapa sing dowo, sapa sing lebokne. Hari ini banyak orang-orang dengan kasus seperti itu. Ya, kalau memang betul taubat, kita apresiasi kan, kita support, kita doakan. Tapi tolong selesaikan urusan sebelumnya. Ya, jangan tobat menjadi sampul dia sedang dikejar-kejar dalam urusan dosa besar ini. Entah itu pinjol maupun judi. Baik. Itu 6 poin dari ayat yang ke-90. Sekarang kita baca yang 91 karena 4 poinnya ada di 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun." Pelajaran pertama dari ayat innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Melalui khamr dan maisir, hakikatnya setan menginginkan kalian apa? Bainakumul adawata wal baghdha', saling benci, saling bermusuhan, saling menyerang. Ya, gak ono Mas, wong dalam majelis khamr
kemudian malah bersatu kan. Yang ada ya istilah tongkrongannya resek, ya itu malah ada. Ya. Kemudian muncul alter egonya, entah itu kuar-kuar, bengak-bengok, ngantem ronore. Itu yang diinginkan setan seperti itu. Ya, bertikai, bertengkar, bermusuh. Makanya ini contoh lain ya. Contoh lain. Hal yang mubah, bahkan bermanfaat secara fisik, bisa menyehatkan, olahraga. Contoh bal-balan, sepak bola. Tapi kalau sudah kemasukan dua ini, khamr dan maisir, ya Allah. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang mencetuskan setiap klub bola semakin dekat semakin musuh bebuyutan. Ya, Persis Solo musuh bebuyutannya yo PSIS Semarang. Ya sing monggo Solo Semarang. Ya, Persija musuh bebuyutannya Persibas dong. Persebaya yo Arema. PSS Sleman yo PSM Mataram. Jogja. Urung nate aku krungu Mas. Persis Solo musuh rivale sapa? Persib Papua ngono nek. Semakin cedak, semakin menjadi rival dan musuh. El Clasico. Ya. Ya, mesti coba jangan pas tanding ning stadion, dolan biasa wae, coba. Ya, cah Surabaya dolan ning Malang nganggo jersey Persebaya, minimal dibully. Ya. Arek Malang dolan ke Surabaya pakai jersey Arema, minimal dibully. Ya diopo. Ya. Padahal enggak lagi. Padahal bola itu olahraga mubah, menyehatkan, tapi udah kemasukan khamr dan maisir, rusak, bertikai, bermusuh. Makanya sampai kalau pengen dolanan futsal silahkan, saya menyehatkan. Ya, butuh sewa lapangan patungan, jangan pakai sistem maisir. Nah, sing kalah bayari lapangan ini. Latihan, ya. Ya. Lihat, semua judi menguntungkan itu hanya ada di film Stephen Chow zaman dulu Dewa Judi. Witok. Ya kan? Itu tok sudah. Gak ada sampai pengen ketok keren, utuk beda dulu. Itu cuma di film. Ya. Aslinya nyonyor sampai. Ya. Jangan tertipu. Apalagi muslim. Ya. Muslim. Ya, itu misi besarnya setan sebetulnya itu apa? Al-baghdha wal adawa. Pengen kita ini nggak akur. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menjauhkan kalian dari mengingat Allah. Zikrullah. Saya belum pernah main sekat ster, jazakumullah khairan, barakallah tabarakallah. Enggak pernah. Ya kan? Sing enak sing kalah ya miso-miso. Ya. Enggak ada permainan. Ya, di situ ada khamr, ada judi, kemudian ingat Allah itu. Wa anis shalah, ini yang kesembilannya, dan menjauhkan kalian dari sholat. Ya, tadi sudah sempat kita bahas. Ya, karena memang tidak bisa disandingkan judi ya sama sholat khomer dengan sholat. Fahal antum muntahun. Nah, ini yang terakhir, yang ke-10. Allah berikan kesimpulan, sudah seperti itu kalian tidak mau berhenti, kalian tidak mau menyudah. Sudah disebutkan ini 9 poin konsekuensi dari khomer dan maisir. Maka Allah perintahkan mandek sekarang juga. Fahal antum muntahun, apa kalian tidak mau menghentikan? Berarti ancaman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. 10 ya catatan untuk 2 ayat dengan tema yang simpel, khamr dan maisir, tapi memiliki efek samping yang sangat besar. Ya, terlebih dalam urusan catatan keburukan, doa kita tidak dikabulkan, dan sesama juga bisa menimbulkan pertikaian dan permusuhan.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian secara materi yang kami bisa sampaikan. Kami kembalikan waktu kepada pembawa acara, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya. Terima kasih, saya Bung Khairan, Ustaz. Maaf, saya yang pertama bertanya. Begini Ustaz, selama ini orang memakai minyak wangi ada alkoholnya, itu katanya kalau buat sholat tidak boleh. Sedangkan saya sendiri dulu waktu kerja berat di bangunan, kalau saya capek itu saya beli botolan satu botol itu saya pakai buat gosokan, tapi saya campur sama parem. Itu memang kalau pagi bangun tidur itu ringan, capeknya hilang. Cuman kalau waktu mau sholat subuh saya mandi. Takutnya kalau tidak boleh buat sholat karena haram. Terus yang kedua, saya bukan dukun, tapi ya kebetulan saya sedikit-sedikit ilmu itu tahu. Saya itu cuma memprediksi. Oh, istri kamu nanti anaknya laki. Oh, istri kamu nanti anaknya perempuan. Tapi ya itu kebetulan betul, kan? Nah itu termasuk saya itu syirik atau gimana. Dan yang pertama tadi masalah gosokan itu hukumnya gimana. Terus sekarang saya pakainya BC itu sama Arab, tidak pakai itu lagi. Jazakumullah khairan. Ini banyak sekali temanya ya. Saya pecah satu persatu. Yang pertama, hukum menggunakan alkohol tanpa dikonsumsi. Ya, jadi alkohol itu ketika dikonsumsi, diminum itu haram. Ya, alkohol ketika dikonsumsi atau diminum itu haram sudah mutlak dengan turunnya ayat ini. Gak ada pengecualian Ustaz. Ada, tapi bukan di ranah kita. Di ranah yang di situ berkumpul para ahli seperti medis dan nanti juga para ulama dari Dewan Syariah. Ya, sehingga ketika di medis ada beberapa pengobatan, mungkin di sana ada morfin, mungkin di sana ada alkohol, tapi kemudian fatwa dari para ulama dengan dosis-dosis tertentu dihalalkan, maka itu menjadi halal karena sudah ada di ranah ahli. Ya, bukan ranahnya kita. Ya, jadi kalau ternyata ada obat dan kita diresepi dan kemudian mengandung alkohol dan memang tidak ada obat selain itu, maka halal untuk kita konsumsi. Tapi kalau ada pilihan-pilihan lain, termasuk saya sendiri, saya beberapa kali ya, yang mungkin yang saya ingat, yang pernah juga saya ceritakan di sini, saya pernah nganter bibi saya karena suaminya kerja di luar kota, ya saya menjadi mahramnya untuk imunisasi anaknya, sepupu saya paling kecil. Kemudian ketika mau imunisasi, dokternya bilang, ya karena mungkin melihat secara gohir luar saya berpakaian seperti ini, akhirnya ditawari, ini mau pakai yang imunisasi alkohol atau tidak? Loh, emangnya apa bedanya itu? Kalau yang alkohol lebih tidak sakit dirasa bayi dan tidak ada efek samping panas. Kalau ada yang nggak pakai alkohol, ya nanti mungkin nangis, tapi kemudian yo 2 hari bisa demam, yo sing demam baik, ya kan? Kenapa? Karena ada pilihan. Dokternya kan kasih pilihan, pakai yang beralkohol atau yang non alkohol. Nah, jadi kalau dimasukkan ke dalam tubuh, ya, diminum khususnya itu diharamkan. Kalau menjadi obat ya harus tadi, ya berarti di ranahnya orang-orang yang amanah dan punya keahlian. Jadi kalau tadi menjadi komposisi dari parem kocoknya, ini jangan diulangi lagi dan alhamdulillah kan sudah pindah merek. Kalau yang dulu mungkin belum tahu ya sudah, yang dulu ya karena ketidaktahuan tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang jangan diramu antara yang alkohol dan yang lainnya untuk apa? Pengobatan. Selagi kita bukan ahli.
Nah, bagaimana tidak dikonsumsi? Contohnya ada di parfum, ya, di minyak wangi, tidak masalah. Bahkan turunnya ayat ini kapan? Menjelang sholat duhur di Medina. Ya, menjelang sholat duhur di Medina, Rasul menyampaikan kepada masyarakat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, ini ayat 90 ini tadi. Sahabat langsung sami'na wa ata'na, mereka masuk rumah, guci-guci khamrnya itu dipecahkan, gendul-gendulnya disok oleh pecah semua, sehingga di luar rumah mereka tanah-tanah sampai menuju Masjid Nabawi itu nyembong khamr, ya, dan nggak ada satupun yang menyisakan eman-eman. Tak gendul dok ya Rasul. Ya, semuanya finish. Ya, semuanya. Saya cuma pengen ngasih gambaran gini teman-teman. Wong lagi nyuntak guci gendul, duit orang Arab pakaiannya kan gamis. Kira-kira ada nggak nyiprat ke pakaiannya? Jelas ada. Dan ketika Bilal mengumandangkan adzan zuhur, sahabat pun kemudian masuk Masjid Nabawi tanpa ada yang mandi, tanpa ada mengganti pakaian. Berarti gamisnya jadi masih ciptaan alkohol apa enggak? Tapi mereka sudah mengharamkan untuk dirinya untuk diminum. Maka berangkat dari keterangan ini tadi, parfum minyak wangi yang ada unsur alkoholnya, ora sampean ombe kan nggak sih minyak wangi ini teman gini, itu yang haram. Tapi kalau dioles-oles ya tetap pakaian itu halal, tidak apa-apa. Ya, tidak haram. Kalau ada pendapat yang mengharamkan, itu bagian dari pendapat, kita hargai. Ya, tapi yang saya terangkan kepada teman-teman di sini, parfum, alkohol, minyak wangi yang beralkohol selagi hanya untuk pakaian itu tidak masalah. Ya, dan kalau tidak mau, saya nggak mau, yowes PP-nya lah hilang alkohol. Ya kan, karena alkohol itu akan menguap dengan sinar matahari. Itu beberapa tema terkait dengan soal yang pertama. Soal yang kedua, sampai ketemu dokter paling keren pun jangan sampai berkata, dok sembuhkanlah aku, dok buat orang tuaku sembuh. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar kita, karena kita tidak tahu ilmunya, yang punya ilmunya bagaimana obat, bagaimana treatment, bagaimana tahapannya, itu medis, dokter atau yang sejawat dengannya. Maka kita ikhtiarnya gini, dok saya minta tolong, ini bagian dari ikhtiar saya untuk orang tua saya, tapi saya yakin sembuhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sampean mumet kemudian jumbo antalgin, jangan diyakini antalgin sehingga mah Allah yang menyembuhkan. Ini bagian dari ikhtiar. Jadi kalau ada objin kemudian memakai USG, ya, terus bilang, oh anak anda perempuan, anda laki-laki, insya Allah kalau dokternya itu beriman, itu juga nggak langsung pastikan. Kemungkinan ibu, kemungkinan bunda, insya Allah dilihat dari USG ini bayinya perempuan, bayinya laki-laki. Ya, jadi nggak boleh kita kemudian mesti lanang, mesti itu. Ya, itu yang jelas alat secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Apa meneh trimo klopo kambil diuncalno, ndok diuncalno, oh lek pecah itu, lek gak pecah lanang. Apa hubungannya klopo wae jenis kelamin? Lebih nggak bisa kita percaya. Ya, yang USG aja kita percayai secara ilmiah, tapi kita tetap mengutamakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya tawakal kita masih ada, Mas. Ya, jadi udah itu narasi kalau bukan karenamu, waduh. Ya, kalau bukan karenamu itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di bawah itu semuanya adalah bentuk ikhtiar saja. Ya. Termasuk tadi, umpama sekarang. Iki mumpung musim koyo ngene. Langite paweteng dedet, angine mobat mabit. Kemudian kita bilang dilihat dari model koyo ngene mau, insya Allah udah. Ini enggak apa-apa. Kenapa? Ya, kita masih pakai insya Allah. Dan kita tidak memastikan dan sudah ada gejala-gejala ilmiah. Ya, itu tidak apa. Sampai biasa itu, ya, kok mangan wis kok gak iso nikmat, kemudian rodok gemereng-geres, ini radangku kumat iki. Ya. Kemudian mulai mengurangi gorengan. Ini bentuk ikhtiar, tapi harus diyakini sehat, sakit datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi ucapan, ya, anakmu lanang, anakmu wedok. Itu kalau hanya narasi obrolan yang tidak ada sangkut pautnya dengan akidah, ya namanya obrolan, enggak masalah. Tapi kalau orang memahaminya sudah, apa tenan ya? Wah, berarti kita pemicu timbulnya khurafat. Ya kan? Kitanya sih biasa aja. Ya, kitanya biasa aja. Iso wae aku guyon, Mas. Kok sesuk sampean gak mlebu. Main cerat. Karena ya nanti mau sing ngomong. Jebule sesuk. Jangan tenang. Wah, itu segini. Ustaz sekti tenang. Wah, bahaya jadi ya. Ya, padahal saya tadi awalnya apa? Guyon. Tapi iblis bermain di situ. Wah, ini bisa menggoda manusia ini. Qadar Allah. Dengan izin Allah, Allah berikan ujian satu thayyibah ini. Ya, Mas ini jebule besoknya izin sakit perut. Besoknya di aktif lagi tanya, "Nyapa wingi enggak?" Ketemu dia, bener. Sangar ya Ustaz. Bahaya. Maka lebih baik kita tinggalkan narasi-narasi yang seperti ini. Ya, yang memang bukan bidang kita, tidak ada dasar ilmiahnya, ya, lebih baik kita tinggalkan. Untuk apa? Menutup pintu khurafat. Ya, dan kalau sampai diyakini berarti bisa jatuh kepada kesyirikan. Kalau tidak sampai diyakini memang tidak sampai syirik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.